Halo guys, kembali lagi di channel Jawab Smart. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel untuk pembelajaran matematika wajib kelas 10. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami khususnya untuk adik-adik SMA dan boleh membantu selama belajar di rumah. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Bahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, di sini pada persamaan nilai mutlak untuk fx dan gx, fungsi dalam variabel x. Yang pertama, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, ya. Yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak fx ditambah nilai mutlak gx sama dengan c. Nah, di sini syaratnya juga di mana c itu harus lebih besar sama dengan 0. Itulah dia bentuk-bentuk dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk yang pertama, persamaan nilai mutlak fx sama dengan c dan dengan syarat c itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini tentukan nilai x jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan 5. Nah, di sini jelas bahwa inilah fx, ya. Ini adalah 5-nya adalah c, di mana jelas di sini bahwa 5 itu sudah lebih besar sama dengan 0. Berarti ini persamaannya sudah pas. Nah, kita selesaikan, ya, penyelesaian. Ya. Kita selesaikan dia dengan menggunakan definisi atau sifat dari nilai mutlak, di mana definisi atau sifat nilai mutlak itu nilai mutlak x sama dengan, ya, ada yang positif, ada yang negatif, ya. Ini untuk x lebih besar sama dengan 0 dan ini untuk x kurang dari 0. Nah, ini juga kita selesaikan seperti itu. Nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan, ya, 2x kurang 3, ya, untuk x lebih besar sama dengan 3/2. Nah, untuk yang negatifnya, negatif 2x kurang 3 untuk x kurang dari 3/2. Nah, pertanyaannya 3/2 itu dari mana? Nah, 3/2 itu kita dapatkan dari sini. Ya, ini. Nah, 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan, ya, minus 3 pindah ke ruas sebelahnya menjadi 3. X sama dengan 3/2. Maka dia x lebih besar 3/2. Itu dia. Nah, lalu kita cari yang pertama, ya, untuk yang positif. 2x kurang 3 sama dengan 5. Nih, 2x sama dengan, ya, negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas seberangnya, 5 ditambah 3. Maka 2x sama dengan 8. X sama dengan 8/2, yaitu x sama dengan 4. Nah, untuk yang kedua kita buat untuk yang negatif. Berarti negatif 2x kurang 3 sama dengan 5. Ya, ini kita kalikan negatifnya ke dalam menjadi negatif 2x ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 3-nya kita pindah ruas. Negatif 2x sama dengan 5 dikurang 3. Maka negatif 2x sama dengan 2. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang di sini, x sama dengan 4. Ya, kita masukkan ke sini. Ketika x-nya sama dengan 4, x-nya 4, apakah dia lebih besar atau sama dengan 3/2? Ya, jelas. Maka ini
memenuhi, ya. Untuk yang kedua, X sama dengan negatif 1. Ya, kita masukkan ke sini. Ketika X-nya negatif 1, apakah lebih kecil dari 3/2? Ya, maka ini juga dikatakan memenuhi. Maka, himpunan penyelesaian dari soal berikut adalah ya, X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, di sini tentukan nilai x jika ada yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Kita akan selesaikan menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak atau sifat nilai mutlak. Yang kedua kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, yang pertama nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan, ya, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif 2x kurang 1 untuk x lebih besar sama dengan 1/2. Nah, untuk yang negatifnya 2x kurang 1 untuk x kurang dari 1/2. Nah, cara mencari batas nilainya setengah ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Itu sama saja caranya. Nah, lalu untuk nilai mutlak x tambah 3 sama dengan, sama juga ada untuk yang positif, ada yang untuk negatif. X tambah 3 ya, untuk x lebih besar sama dengan negatif 3. Dan untuk yang negatifnya, negatif x tambah 3 untuk x kurang dari negatif 3. Nah, sini sudah terlihat interval di mana ada setengah dan minus 3. Yang kita buat batas-batas atau intervalnya itu dalam bentuk garis bilangan. Ya. Di sini batas minus 3, di sini setengah. Nah, ini kita bagi 3, ya. Di sini yang pertama, ini untuk yang kedua, dan ini untuk batas yang ketiga. Nah, untuk yang pertama ini, maka x kurang dari negatif 3. Untuk batas yang kedua, x di antara lebih kecil dari setengah, lebih besar sama dengan negatif 3. Dan untuk yang ketiga, x lebih besar sama dengan setengah. Nah, itu dia batas-batasnya. Ini sudah kita cari menggunakan definisi, dan di sini ada intervalnya. Yang pertama, x kurang dari negatif 3, x di antara negatif 3 dan setengah, dan x lebih besar atau sama dengan setengah. Ya, kita buat dalam bentuk tabel, kita pisah ketiga-tiganya. Nah, yang pertama untuk x kurang dari negatif 3. Nah, perhatikan. Pada x kurang dari negatif 3. Ya, untuk nilai mutlak 2x kurang 1. Ya, yang 2 ini. Yang manakah dia yang x kurang dari negatif 3? Ya, sudah jelas bahwa negatif 2x kurang 1. Ya, negatif 2x dikurang 1. Nah, untuk yang nilai mutlak x tambah 3, ya, sama dengan x tambah 3, yang dimana dia x kurang dari negatif 3 adalah ini. Ya, x kurang dari negatif 3 berarti sama dengan negatif x tambah 3. Nah, ini kita kalikan negatifnya ke dalam. Negatif 2x ditambah 1 sama dengan negatif x dikurang 3. Lalu negatif 2x ditambah x, ya, sama dengan negatif 3, negatif 1. Ini menjadi negatif x sama dengan negatif 4, lalu x sama dengan 4. Nah, kita perhatikan
perhatikan apakah X sama dengan 4 memenuhi atau tidak. Nah, kita masukkan ke sini. X kurang dari negatif 3. Ketika X-nya sama dengan 4, apakah dia memenuhi lebih kecil dari negatif 3? Nah, jelas tidak. 4 lebih kecil dari negatif 3 itu salah. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, ini untuk yang kedua. X di antara setengah dan negatif 3. Kita perhatikan yang pertama itu untuk nilai mutlak 2X kurang 1. X kurang dari setengah. Ya, ini sudah jelas ya. X kurang dari setengah. Negatif 2X dikurang 1. Sama dengan. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 3. Yaitu yang paling atas X lebih besar sama dengan negatif 3. Yaitu X tambah 3. Kalikan negatifnya, negatif 2X ditambah 1 sama dengan X ditambah 3. Negatif 2X, pindahkan X-nya menjadi kurang X sama dengan 3 kurang 1. Negatif 3X sama dengan 2. Maka X sama dengan negatif 2/3. Ya, kita uji apakah dia nilai X sama dengan negatif 2/3 memenuhi. Untuk interval yang kedua, maka negatif 2/3 itu memenuhi atau berada di antara setengah dan negatif 3. Maka ini adalah memenuhi. Yang ketiga, untuk X lebih besar sama dengan setengah, ya. Maka perhatikan yang pertama, nilai mutlak 2X kurang 1, yang manakah dia X lebih besar setengah? Ya, sudah jelas 2X dikurang 1 sama dengan, ya. Untuk X tambah 3, yang X-nya lebih besar setengah, ya, ini. Ya, pasti sudah lebih besar dari setengah. X tambah 3. Lalu 2X dipindahkan kurang X sama dengan 3. Ini negatif jadi tambah 1. Ini 2X kurang X, X sama dengan 4. Ya, kita uji ke intervalnya X lebih besar setengah. Ketika X-nya sama dengan 4, apakah 4 lebih besar atau sama dengan setengah? Iya, berarti ini adalah memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2/3 atau X sama dengan 4. Oke, baik, kita lanjut dengan cara yang kedua. Ini nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Sama seperti soal yang tadi. Dalam bentuk nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Ya, untuk cara kedua kita kuadratkan kedua ruas. Maka ini menjadi 2X kurang 1 kuadrat sama dengan X tambah 3 kuadrat. Ini menjadi 2X kurang 1 dikali 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 dikali X tambah 3. Ya, kita kalikan. Ini X kuadrat. 2X dikali negatif 1 kurang 2X. Ya, negatif 1 dikali 2X kurang 2X. Negatif 1 dikali negatif 1 tambah 1. Sama juga caranya dengan ini. Menjadi X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3X ditambah 9. Ya, kita gabungkan yang sama. Menjadi 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Lalu kita gabungkan semua ke ruas kiri. Jadi 4X kuadrat dikurang nih X kuadrat dikurang 4X dikurang 6X ditambah 1 dikurang 9 sama dengan 0. Ya. 4X kuadrat dikurang X kuadrat menjadi 3X kuadrat. Ini
dikurang 10x. Ini menjadi negatif 8 sama dengan 0. Ya, ini persamaan kuadrat ya, atau bentuk persamaan kuadrat. Kita cari faktor ya, faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Maka dia menjadi 3x ditambah 2 kali x kurang 4. Maka dapat 3x tambah 2 sama dengan 0. X-nya itu adalah negatif 2/3. Atau untuk x kurang 4 sama dengan 0, x-nya didapat adalah 4. Nah, di sini terlihat jelas bahwa nilainya adalah sama. Untuk menggunakan cara pertama atau menggunakan definisi dari nilai mutlak, ya. Untuk itu sama saja dengan mengkuadratkan kedua ruas atau menggunakan definisi, itu nilainya sama. X sama dengan negatif 2/3 dan atau X sama dengan 4. Nah, demikian penjelasan untuk persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang pertama dan kedua. Untuk bentuk yang selanjutnya maka kita lanjut di video berikutnya. Sekian dan